Selamat siang, Kak. Siang. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Di sini saya sebagai ahli gizi yang mana saat ini saya akan menemani Kakak untuk melakukan konseling gizi. Sebelumnya apakah benar ya ini Kak Laura? Iya, benar. Umurnya 20 tahun kan ya, Kak? 21 sih, Dok. Mbak sebenarnya. Oh, umurnya 21 ya. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai untuk lebih jauh terkait konseling ini, kira-kira boleh diceritakan nggak ya Kak kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa gitu? Kesibukan saya akhir-akhir ini, saya ini sih, Mbak, apa namanya, saya kan udah semester akhir ya, jadi sering begadang. Terus juga saya itu karena sering begadang, saya suka juga minum teh, karena teh kan juga mengandung katanya kafein ya. Jadi tuh biar saya nggak ngantuk kalau misalkan ngerjain tugas, nah jadi saya minum teh. Oh gitu, berarti kakaknya ini anak kuliah ya Kak? Iya, Kan benar. tadi dibilang semester akhir, kira-kira semester Iya. berapa sih Kak sebenarnya? Semester 6, Mbak. Oh gitu, semester 6. Memang lagi banyak-banyaknya tugas gitu ya Kak Iya, kalau banyak semester banget 6? tugasnya. Itu tuh kalau tugasnya itu kalau nggak terhingga semester 6 Oh gitu gitu. kayak, aduh rasanya capek aja gitu. Oke oke, nah itu kan tadi kakaknya bilang tugasnya banyak. Nah kira-kira itu bisa sampai bikin stres gitu nggak sih Kak? Iya, benar. Saya merasa kayak pernah kayak saking banyaknya tugas ini waktu semester 5 sih, itu kayak rasanya pengen, aduh, pengen nggak tahu lagi lah mau ngapain. Jadi kayak saya sering merasa stres karena kebanyakan tugas. Tapi alhamdulillahnya ini lagi bulan puasa ya, jadi kayak agak tugas-tugasnya tuh agak ya lumayan lah, maksudnya dosen-dosen pasti mengerti gitu Iya. saat memberikan tugas. Nah, tapi saya sering merasa stres akibat kebanyakan tugas. Oh gitu. Nah biasanya kalau stres itu kira-kira kakak ada nggak sih kayak biar nggak stres tuh kakak melakukan apa gitu untuk mengurangi stresnya itu? Kalau nggak stres, kalau misalkan untuk mengurangi stres, saya itu biasanya sering mengonsumsi makanan gitu sih, Kak. Makanannya ya, karena saya itu tadi, kalau saya mengonsumsi makanan, saya kayak hilang pikiran untuk mengituin tugas itu tadi. Gitu, jadi kayak bikin lebih happy dan moodnya juga jadi Iya, naik gitu ya kak. bener. Oke. Biasanya kalau lagi stres gitu tadi kan suka self reward berarti gitu ya Iya, dengan benar. makan makanan gitu. Nah kira-kira makanan yang biasanya kakak pakai buat self reward tuh makanan yang kayak gimana sih kak? Oh, makanan yang saya suka itu makanan yang pedes-pedes gitu, kayak seblak, habis itu ramen, habis itu juga saya juga suka ini sekbol, tapi sekbol yang pedes itu loh, Mbak, Oh yang iya iya, yang spicy gitu ya. sama Oke. juga saya suka suprek, yang pedes-pedes itu yang saya suka, karena saya nggak bisa hidup tanpa sambal. Oh gitu, berarti kakaknya benar-benar pecinta pedes banget ya kak? Iya, bener, saya suka banget pedas. Kalau makan tapi tanpa pedas tuh kayak gitu ada yang kurang gitu nggak sih kak? Iya, ada yang kurang, rasanya kayak hambar aja gitu. Oh gitu, jadi emang harus makan pedas ya? Iya, bener. Oke. Terus kalau tadi kan makan makanan udah nih, kakak suka self reward pakai minuman juga gitu nggak sih kak? Minuman, nah saya kebetulan karena suka teh ya, saya sangat suka teh, jadi saya beli Catramu, kadang Tizi, terus Sancha, ya merek-merek itu yang teh-tehan itu, teh oolong milk tea-nya enak juga, karena itu jadi saya suka teh. Berarti selain pecinta pedas, kakaknya ini juga pecinta teh juga Iya, ya? benar. Oh, Saya gitu. juga kadang self reward itu ke GM kan. Nah, saya beli Tizi Iya, kan lagi viral banget ya. Iya, Tizi, benar-benar. sama beli Marugame tapi yang spicy udon itu. Oh iya, oke, oke, oke. Nah, tadi kan kakaknya kan suka makan pedas, terus juga suka minum teh juga. Kayaknya kira-kira menurut kakak itu pola makan yang kakak jalani itu ada pengaruhnya nggak sih kak buat kakak sendiri? Pola makan yang saya jalani pengaruhnya
ada sih harusnya. Oh gitu. Kayak mungkin jadi kayak suka mungkin ada mah atau gimana gitu nggak kak? Nah saya biasa kalau misalkan habis mengonsumsi teh itu suka mah gitu. Oh gitu. Oke oke. Nah tadi kan kakaknya ada mah. Terus habis itu kalau habis minum teh tuh juga mahnya suka kambuh gitu. Iya. Itu seberapa sering sih kak kekambuhan mahnya itu tadi? Apakah bisa dibilang cukup sering atau jarang gitu? Kekambuhan mah itu cukup sering ya, terutama ketika saya mengonsumsi makanan pedas dan dicampur teh itu kayak benar-benar mah saya kambuh ya. Oh gitu. Oke oke. Dan juga ya gitu. Oh gitu. Oke. Nah tadi kan kakaknya suka kalau untuk makanan pedas sama teh itu kan buat self reward tuh. Tapi kalau untuk makanan berat kayak sarapan, terus habis gitu makan siang, makan malam itu jadwalnya kayak gitu teratur nggak sih kak? Kayak selalu menjalankan pola makan tersebut atau kayak suka bolong-bolong gitu? Saya sebenarnya yang tipe suka bolong-bolong sih mbak, karena kan saya kan udah semester akhir ya, jadi jadwalnya tuh agak-agak siang dan setiap bukan siang sih agak padat lah, nah istilahnya agak padat. Nah jadi setiap hari itu saya nggak pernah sarapan karena saya merasa waktu saya nanti akan habis di sarapan gitu, jadi kayak mending siap-siap untuk berangkat kuliah aja sih sebenarnya. Karena mungkin takut telat juga kali ya kak. Jadi Iya. kayak sarapannya dinanti-nanti gitu. Iya benar. Oke oke. Dirapel jadi siang. Oke, berarti baru makannya itu nanti kalau udah siang-siang gitu ya? Iya siang, kalau nggak siang sore selesai kelas itu saya makan. Oh gitu, oke oke. Jadi mungkin aku mau kasih sedikit informasi nih kak terkait pola makannya kakak tadi. Jadi kan kakak tadi kan suka melewatkan sarapan nih. Nah jadi sebenarnya kalau lambung itu terlalu lama kosongnya, lalu itu asam lambung tuh sebenarnya tetap diproduksi kak. Jadi nanti kalau ternyata kakak minum teh atau minum minuman yang mengandung kafein itu di saat lambungnya kosong, itu nantinya tuh bisa merangsang produksi asam lebih banyak. Nah makanya itu kombinasi dari telat makan, suka melewatkan sarapan itu tadi, terus minum teh kayak yang kakak suka itu nantinya tuh bisa memperberat keluhan kakak gitu. Jadi kakak mungkin mahnya bisa terjadi lebih sering, terus dari situ juga lebih sakit lagi kayak gitu kak. Jadi saya harus gimana ya ini mbak? Kalau saran dari aku sih mungkin bisa mulai berubah gitu kak. Jadi perubahannya itu juga sebenarnya nggak harus langsung yang besar gitu, tapi bisa dimulai dari perubahan-perubahan kecil gitu. Iya. Nah terus abis itu kalau menurut kakak kira-kira kakak pengen nggak sih melakukan perubahan itu tadi? Sebenarnya saya pengen mbak, Gitu. pengen banget melakukan perubahan. Ya, oke. Terus kalau gitu saya juga mau nanya, kira-kira menurut kakak apa sih manfaat dari melakukan perubahan pola makan yang tadinya dari makan pedas, lalu juga suka minum teh dan minuman-minuman yang mengandung kafein itu tadi, kira-kira manfaatnya apa sih menurut kakak kalau kita tuh mulai berganti dari pola makan yang seperti itu jadi ke pola makan yang sehat gitu? Menurut saya manfaat dari mengganti pola makan itu saya terhindar dari mah sih, kayak saya jarang nyeri-nyerian kalau misalkan jam mata pelajaran mata kuliah gitu kan. Nah dan saya juga merasa kalau misalkan saya menghindari makanan-makanan kayak gitu, saya akan lebih produktif istilahnya. Tidak, karena kalau misalkan saya sakit itu perut saya agak gimana gitu, jadi ya saya seharusnya emang mengurangi konsumsi itu sih mbak. Iya gitu. Jadi kalau lagi mah itu emang jadi kurang jadi agak terbatas untuk bergerak juga gitu ya. Iya. Jadi menghambat aktivitasnya kakak yang mana kakak sekarang udah semester akhir juga gitu kan. Iya. Oh iya benar-benar. Oke.
Terus tadi kan kakak udah nyebutin tuh kira-kira manfaat dari kalau melakukan perubahan itu apa. Nah kira-kira boleh tolong disebutin juga nggak kak kalau hambatan untuk melakukan perubahan itu tadi tuh kira-kira apa gitu? Hambatannya tentu yang pertama sih hawa nafsu ya mbak, karena hawa nafsu tuh kayak apa ya, menggebu-gebu karena dia beli ini, pengen deh, karena dan saya juga kan suka nge-scroll TikTok ya. Nah di TikTok tuh biasanya ada promosi Tizi atau enggak Marugame, apalagi sekarang lagi bulan puasa kan, jadi kayak duh pengen deh beli ini, jadi hawa nafsunya tuh ningkat gitu. Dan hambatannya juga selain itu apa ya, FOMO karena ya lihat di TikTok itu tadi pengen semua aja pengen gitu. Iya, oke. Bener emang kalau rata-rata Gen Z ini benar-benar kefomoannya tuh lumayan tinggi gitu ya kan. Jadi kalau ada orang makan ini kayaknya pengen juga deh kayak Iya, gitu ya. bener. Oke. Nah, kan tadi udah manfaat terus hambatan juga nih. Iya. Nah, kira-kira kalau dari lingkungan kakak itu juga mendukung nggak sih kak untuk kakak melakukan perubahan itu? Kayak mungkin temannya tuh juga suka makan pedas, jadi kakaknya suka keikut, atau memang teman-temannya tuh juga sudah melakukan menjalani pola makan yang sehat itu, atau kayak gimana tuh? Teman-teman saya ada beberapa yang udah menjalani pola makan sehat itu sih mbak, tapi ada juga yang sama seperti saya, suka makan pedas, terus suka bergadang gitu juga ada. Oke, jadi teman-temannya ini juga ada beberapa yang memang sudah menjalankan, tapi ada juga yang mendukung perilaku makan kakak menjadi seperti ini, seperti yang sekarang ini ya. Karena mereka juga suka makan pedas, jadi otomatis kakaknya juga kayak pengen ikutan biar bisa mungkin bareng-bareng sama mereka, biar bisa quality time sama mereka kayak gitu. Iya, ya. benar. Oh gitu, oke. Nah tadi kan kakaknya juga bilang katanya sebenarnya kakaknya udah mulai ingin berubah nih, melakukan perubahan pola makan. Nah sebenarnya untuk melakukan perubahan itu tuh nggak harus langsung yang besar gitu kak. Jadi untuk perubahan itu sendiri sebenarnya bisa dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil gitu. Nah kira-kira kalau menurut kakak yang ingin melakukan perubahan, kira-kira apa sih perubahan yang paling mungkin bisa dilakukan deh sama kakaknya untuk sekarang ini? Yang paling mungkin sih mengurangi konsumsi teh ya mbak, sama juga ini mengurangi makanan yang agak-agak pedas gitu. Oke. Mungkin kalau untuk tadi kan konsumsi tehnya kalau boleh tahu memangnya sering apa sih kak? Setiap hari. Oh setiap hari kayak gitu ya. Oke. Nah tadi kan konsumsi tehnya setiap hari. Nah kira-kira kalau kakak mau melakukan perubahan dari terutama perubahan kecil ini, dari konsumsi teh itu mungkin apa sih yang mau kakak rubah gitu? Kira-kira mau merubah yang seperti apa gitu? Yang mau saya rubah menjadi konsumsinya sih kayak misalnya karena ini setiap hari ya, jadi sekali 2 hari gitu. Oh jadi 2 hari sekali gitu ya. Oke. Ya benar sih kak, mungkin bisa dimulai dari perubahan yang kecil dulu, tapi yang penting nanti itu konsisten kayak gitu. Nah tadi kakaknya juga kan bilang mau mulai mengurangi makanan-makanan pedas seperti itu ya. Mungkin kalau untuk tadi kan kita juga udah tahu yang mana sarapan itu penting ya kak. Terus habis itu kalau perut kita dalam keadaan kosong, terus kita minum minuman yang mengandung kafein itu tadi kan bisa memicu si mahnya kakak itu untuk kambuh lagi. Nah kira-kira ada nggak sih kak yang ingin kakak rubah dari kebiasaan tidak melakukan sarapan itu tadi kak? Yang tidak saya bisa, sebenarnya saya pengen mengonsumsi kayak roti-rotian, sandwich gitu sih mbak. Gitu, iya benar sih kak, karena untuk roti-rotian atau sandwich atau mungkin juga kalau boleh saya rekomendasikan mungkin bisa konsumsi pisang juga atau telur, yang mana kalau pisang itu kan udah dalam bentuk buah ya kak, yang mana kita bisa langsung konsumsi aja tuh tinggal dibuka, dan bahkan kalau pisang itu juga kita bisa bawa ke kampus gitu kan buat dikonsumsi. Jadi untuk sarapan itu yang penting perut kita tuh terisi dulu gitu kak. Jadi kayak gak apa-apa kalau
nggak harus langsung makan makanan berat kayak nasi dan lain-lain gitu, kayak gitu. Terus habis gitu buat roti-rotian itu juga sebenarnya udah cukup bagus sih Kak, karena kan dia mengandung karbo ya. Terus mungkin juga kalau boleh saran lagi mungkin bisa juga tuh Kak dari telur, karena telur itu mengandung protein yang tinggi, jadi itu juga bisa menahan rasa lapar Kakak, jadi biar nanti nggak cepet lapar kayak gitu. Nah terus sebenarnya kurang lebih itu aja sih Kak. Jadi tadi kan Kakak juga udah mulai ingin ada perubahan dalam dirinya gitu kan. Iya, Jadi benar. ya mungkin nanti itu bisa, kalau bisa, karena tadi teman-teman Kakak juga kan ada yang sudah melakukan pola makan yang sehat itu. Mungkin kalau saran dari saya lagi, Kakak bisa mungkin lebih sering tuh sama teman-temannya, yang mana kalau teman-temannya melakukan pola makan yang sehat kan Kakak juga pasti terpacu untuk ingin melakukan perubahan itu juga kan. Nah mungkin itu nanti bisa menjadi support sistemnya Kakak, seperti itu. Jadi menurut saya untuk hal-hal yang ingin Kakak lakukan dekat-dekat ini sih menurut saya itu udah cukup realistis, karena dimulainya juga dari hal yang kecil gitu Kak, yang mana hal yang kecil ini kalau dilakukan terus-menerus dan juga konsisten itu pasti akan bisa membawa banyak perubahan gitu. Ya mungkin itu aja sih Kak, semoga konseling ini bisa membantu Kakak, dan semoga Kakak juga nantinya bisa apa ya bisa berubah untuk bisa lebih sehat lagi, lebih baik lagi, seperti itu Kak. Ya mungkin itu saja, terima kasih Kak. Terima kasih, Mbak.